Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang apa itu manusia purba dari zaman pramuntara. Dan yang akan kami bahas adalah teknologi awal dan perubahan manusia purba. Nilai-nilai ini sangat penting bagi kita siswa SMK karena memiliki nilai-nilai yang relevan. Nah, terus sekali itu. Nah, Museum Sangiran adalah salah satu situs manusia purba paling penting di dunia dan terlengkap ya. Nah, setelah itu juga banyak peninggalan zaman batu sampai logam dapat kita pelajari di sana. Ya, Video ini akan menjelaskan tentang Museum Sangiran, koleksi fosil manusianya, alat bantu kehidupan manusia purba, serta nilai-nilai teknologi yang bisa kita ambil dari sana. Oke, jadi langsung saja mari kita simak pembahasan selanjutnya. Dadah. Nah, teman-teman, kami sudah sampai di Sangiran. Di sini kita akan masuk ke dalam Sangirannya ya, dan mencari penjelasan tentang sejarahnya Museum Purba Manusia ini. Cek kesurannya, let's go. Let's go. Selamat pagi sedoyo. Pak Willy. Saya mewakili sekolah mengucapkan terima kasih kepada pihak museum. Gula batu, kakak genggam, kakak perimbas, kakak pelengkap. Sudah pernah dengar? Kemudian ada alat tulang. Sudah tahu? Nah, itu budayanya manusia purba. Apa itu Museum Sangiran? Museum Sangiran adalah museum yang terletak di kawasan Karanganyar dan Sragen, dan lebih tepatnya terletak di kawasan Early Man Site Sangiran. Dan Museum Sangiran merupakan salah satu museum manusia purba terangkap di kawasan Asia. Nah, Sangiran dikenal juga karena banyak ditemukan fosil Homo erectus yang merupakan salah satu manusia purba yang pernah hidup sekitar 1,5 juta yang lalu. Bahkan sekitar 50% fosil Homo erectus di dunia ditemukan di Sangiran ini. Nah, selain manusia purba, museum ini juga menyimpan fosil hewan purba seperti gajah purba, badak purba, kerbau besar hingga hewan air dari Sungai Purba Bengawan Solo. Lalu Museum Sangiran memiliki beberapa klaster, yaitu kerikil, ukuran, Bung, Dayu, dan Panierrejo. Masing-masing klaster ini menampilkan beberapa koleksi benda mulai dari fosil, evolusi manusia, sampai teknologi alat bantu dari berbagai zaman. Ini karena disebut mega, itu karena ditemukan yang pertama adalah kecil, ya. Mulai selanjutnya ada yang besar, maka disebut mega, lebih besar daripada yang semuanya. Selain itu ada juga fosil rahang gigi, tengkorak, dan tulang-tulangan tubuh yang lain yang menunjukkan perkembangan manusia purba dari waktu ke waktu. Yang menarik lagi, fosil-fosil ini ditemukan pada lapisan di tanah yang berbeda, sehingga para peneliti bisa mengetahui umur berapa fosil itu dan kondisi lingkungan pada zaman itu. Dan ada juga beberapa fosil hewan purba juga ditemukan bersama alat-alat bantunya, yang menunjukkan bahwa tempat ini merupakan kawasan hidup manusia purba pada ribuan tahun lamanya. Sekian. Jadi, Museum Sangiran memiliki beberapa koleksi, misalnya koleksi manusia purba. Salah satu koleksi manusia purba yang paling terkenal adalah Homo erectus, yaitu memiliki ciri-ciri seperti tengkorak yang tegak, dan juga tengkorak tebal, rahang yang kuat, dan juga memiliki volume otak yang lebih kuat daripada manusia purba sebelumnya.
evolusi dari manusia modern ya. Yang pertama ada tersier. Pada tersier ini belum terbentuk seperti manusia. Nah, lalu terjadi kiamat. Dan lalu muncul yang namanya Lemuria. Lalu setelah proses ini jadi kiamat lagi dan membentuk Diropithecus yang berbentuk seperti ini. Lalu terjadi kiamat lagi dan membentuk ini Ramapithecus. Lalu terjadi kiamat lagi dan membentuk Ardipithecus stramidus. Nah, setelah itu kiamat berhenti dan manusia ini mulai evolusi secara manual. Mereka berkembang biak dan memunculkan spesies-spesies baru dan lalu membentuk manusia yang sekarang yang disebut manusia modern. Tua atau muda bagaimana caranya? Apa yang dilihat pertama? Gigi. Kalau tua berapa, kalau muda berapa? Kalau tua lebih dari 30, kalau muda di bawah 30. Nah, makanya ini lebih, makanya ini sudah disebut tua. Makanya disebut manusia gede atau manusia khusus. Oke, berapa? Dan budaya manusia purba biasanya adalah berkelompok, misalnya berburu sama kelompoknya atau nomaden. Iya, ini. Jadi yang dipakai bukan hanya batu, tapi kurang pun asal mincing tajam bisa satu. Oke, jalan lagi. Bagi manusia purba, selain meninggalkan fosil, manusia purba juga meninggalkan alat bantu. Misalnya kapak. Kapak ini digunakan untuk memotong, menguliti atau mengolah makanan, dan juga untuk melindungi diri. Misalnya seperti kapak ini. Oke, yang pertama itu ada kapak genggam, yaitu yang berbentuknya kasar dan besar, digunakan untuk memotong daging, memecah tulang, atau merobek kulit hewan. Dan ini berasal dari zaman Paleolitikum, yaitu kapaknya bentuknya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Dan yang kedua ada kapak berimbas atau chopper. Alat ini dipakai untuk menumbuk, mencacah, dan menguliti hewan. Kapak berimbas biasanya dibuat dari batu besar yang satu sisinya ditajamkan seperti yang di sini dan di sana. Sebagai siswa SMK Teknologi Purba di masa kini, sebagai siswa SMK khususnya bidang teknik, kita harus belajar dari manusia purba. Mereka menciptakan alat sederhana tetapi sangat efektif bagi kehidupan mereka, misalnya memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti berkebun atau mengolah makanan dan juga memotong pohon. Nah, nilai pertama adalah kreativitas. Dengan material terbatas, mereka bisa menciptakan alat yang fungsional. Ini sama seperti kita dalam proses desain atau manufaktur harus kreatif mencari solusi. Nilai kedua adalah efisiensi material. Manusia purba memakai batu yang ada di sekitar. Dalam teknik mesin, kita juga belajar memilih material yang tepat dan efisien. Nah, nilai yang ketiga itu adalah adaptasi dan inovasi. Inovasi bertingkat. Dari batu, seripik, ampak, halus, logam, teknologi berkembang sedikit demi sedikit. Dunia industri hari ini, inovasi juga terjadi melalui peningkatan secara bertahap. Dan nilai keempat adalah kerjasama. Manusia purba hidup berkelompok dan berburu bersama. Dalam engineering modern, kerja tim sangat penting dan mulai dari perencanaan hingga produksi. Nah, dan yang terakhir itu ketekunan dalam proses. Membuat alat bantu membutuhkan waktu agak cukup lama.
dan teknik ataupun latihan. Ini relevan bagi siswa SMK yang belajar praktik di bengkel, termasuk bubut, fries, dan lainnya. Siang Pak, kalau siswa SMK Mikael, kalau ngaturaken ngajengaken nuwun di kagem wawancara kalian bawa. Wawancara soal tunggal. Kados pundi asal usulipun Museum Sangiran Pak? Asal usul Sangiran menika sadèrèngé dipun rupi itu sebelum adanya museum. Setelah di situ akhirnya rumahnya penuh, dia akhirnya lapor ke Bapak Supa Darustam tahun 1974 dan diresmikan tahun 1975, diresmikan oleh Bapak Damani. Begitu ya, jadi makanya mulai asal usulnya yang menemukan pertama kali itu adalah simbai saya, namanya Mbah Tanu Pawiro. Tanu Pawiro yang kalau cerita itu yang mengasih nama dengan nama Balun Tuh, itu simbai saya. Kados pundi peranipun Museum Sangiran tumraping pendidikan lan pangertosan bab sejarah. Ya, karena apa di Sangiran itu ditemukan didirikan museum? Karena di Sangiran ini adalah untuk menggali benda-benda prasejarah. Jadi ternyata di Sangiran ini kan banyak sekali ditemukan benda-benda prasejarah. Seperti contoh ada hewan-hewan, ada gajah, ada kerbau, ada gajah. Ya, semuanya yang menunjukkan bahwa di Sangiran itu untuk ditemukan benda-benda prasejarah. Apa bedanya dengan benda prasejarah dengan budaya? Karena kalau yang prasejarah itu umurnya sekitar 500 sampai jutaan tahun yang lalu itu disebut nama prasejarah. Kalau yang 500 sampai 10.000 itu disebut budaya. Itulah ini beda. Kados nomor 3. Pinten pengajeng-ajeng Bapak kangge generasi cadik ing Bambangan Warisan Budaya. Ya, ini makanya adik-adik ini harus menggali dulu, sebelumnya menggali benda prasejarahnya dulu. Setelah menggali sejarahnya baru bisa mengembangkan. Karena apa kok bisa mengembangkan? Karena otak Anda itu lebih maju daripada manusia yang ditemukan dulu. Menapa kemawon ingkang saged dipuntinggali dening para rawuh wonten museum punika? Yang ditinggali Dening para rawuh wonten museum punika. ya pengetahuan. Semuanya kan yang di Sangiran ini yang meneliti bukan hanya orang Indonesia saja, dari asing. Contohnya dari Prancis, dari Jepang, dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika. Jadi semuanya itu yang di penelitian di Sangiran ini hanya meninggalkan pengetahuan. Jadi kalau benda-bendanya kan yang kan dari pemerintah, kerjasamanya dari pemerintah. Jadi sebagai saya ini warga, jadi itu arahnya kemana itu saya nggak tahu. Itu. Apalagi? Ya ampun nggih Pak, matur suwun banget Bapak kangge penjelasan lan pekedalipun ugi museum niki punika tansah rame dening para rawuh. Matur suwun nggih Pak. Yuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau mau ngasih pertanyaan-pertanyaan bisa di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih, dadah.